Shalom. Hari ini saya akan meneruskan atau menambahkan atau melengkapi apa yang tersampaikan minggu lalu oleh saudara kita Vincent yang memberikan sebuah judul Growing in Christ. Dan saya juga memberi judul, saudara, Growing in Christ part yang kedua. Buat saya, apa yang tersampaikan pada waktu minggu lalu semakin mengkonfirmasi untuk tahun 2024 yang kita akan lewati yang sebenarnya tidak mudah secara manusia. Tetapi sekali lagi yang perlu kita pahami, sampai hari ini kita berjalan dengan Tuhan Yesus yang hidup dan luar biasa. Kita perlu bersyukur, barusan kita melewati ya pemilu putaran yang pertama. Mari kita terus kawal supaya apa yang sedang terjadi dan terlewatkan ini tetap dalam kondusif dan dalam cengkeraman tangan Tuhan. Dan saya tadi terkonfirmasi dari lagu yang tersampaikan, kebetulan saya masih ingat sekali di akhir tahun 2023 tanggal 31 Desember malam pada waktu kita mengadakan ibadah akhir tahun di tempat ini. Dan di momen lagu yang berjudul Kebesaranmu yang dinyanyikan oleh salah satu WL tadi, saudara, ya. Dan pada waktu itu tiba-tiba Tuhan itu menyatakan sebuah firman, saudara, ya. Dan itu ada, bisa langsung dimunculkan saja, enggak apa-apa. Ini yang saya dapatkan, saudara. Di dalam Matius 21 ayat 21 sampai 22. Saudara, saya mau ajak kita ucapkan bersama-sama supaya kalau boleh firman ini boleh merema juga di hati saudara. Amin. 2, 3, yuk sama-sama saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi waktu itu saya juga disuruh berdoa di sini. Saya sudah sedikit menyampaikan ini, saudara. Entah apakah ada di antara saudara yang pada waktu itu mencermati, ya, dan itu benar-benar mendadak, saudara. Dan seperti lagu yang pada waktu tersampaikan dari kebesaranmu, saudara, yang dikatakan apapun musim, ya. Dan di ayat ini tiba-tiba Tuhan tuh kayak berkata, nak, kamu nih percaya enggak? Dan sejujurnya, saudara, ayat ini bukan ayat yang tidak pernah saya tidak hafal. Ayat ini saya ngerti, saya hafal. Tapi sejujurnya ayat ini juga menjadi ayat yang mungkin tanpa saya sadarin, saya kalau baca terus saya cepat lewatkan, saudara. Kenapa, saudara? Karena tidak percaya. Tetapi tiba-tiba pada waktu saya duduk di situ dan Tuhan berkata, nak, engkau ini percaya enggak? Bahwa yang ini pun Tuhan bisa lakukan. Dan seperti kayak Tuhan berkata, nah, apakah kalau mungkin pun engkau tuh lagi mengalami musim yang kurang baik dan engkau menjadi kurang percaya. Maka saudara, saya tahu saudara, kita dan perlu sadari juga bahwa untuk bagaimana kita mungkin
bisa memiliki iman yang sampai di level ini, saudara, kita tidak bisa lagi kita pakai dengan iman kita yang lama, saudara. Kita tidak bisa lagi pakai cara berpikir kita yang lama. Semua harus di-upgrade. Maka saya semakin memahami, oh iya, Tuhan berkata kita harus bertumbuh, saudara. Kalau kita yang suka bercocok tanam, ya kan saudara, saya bersama dengan tim, salah satu tim di Sekinah pernah mengadakan program penanaman organik padi dan diiming-iming dengan hasil yang luar biasa. Kami semua pasti punya ekspektasi pada waktu kami mencoba dan melakukan penanaman itu akan mendapatkan sesuai dengan yang disampaikan, saudara. Saudara sama, dalam hidup ini Tuhan merindukan setiap kita untuk bisa mengalami pertumbuhan, saudara. Karena pertumbuhan itulah yang dimana nanti saudara dan saya akan terus melihat bersama dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, kita mau langsung masuk, saudara. Lanjut. Ya. Janji Tuhan tidak mungkin terjadi kalau tidak dimunculkan, saudara. Ya. Dari diri kita dan tidak ditumbuhkan. Saya rindu saudara cerna kalimat ini, saudara. Janji Tuhan tidak mungkin terjadi kalau tidak dimunculkan dan tidak, saudara, di dalam diri kita dan tidak ditumbuhkan. Lanjut. Saudara, apa yang sebenarnya Tuhan juga rindukan untuk ditumbuhkan dalam umatnya, saudara? Yang pertama, saudara, yang dimana kita mungkin tidak kenal Tuhan kita seperti apa, menjadi kenal, saudara. Maka ini yang perlu kita sadari dari perjalanan kita hidup dengan Tuhan itu ini nih, saudara. Kuncinya cuma ini kok, saudara. Di mana adalah yang terpenting yang Tuhan rindukan adalah bagaimana saudara dan saya mengenal Dia, saudara. Saya masih ingat, saudara, dan ini judul ayat yang tersampaikan oleh Vincent minggu lalu, 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi kalau kita renungkan dari ayat ini, poin utama yang diutamakan itu adalah, saudara, pengenalan akan Tuhan. Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kenapa, saudara, disebutkan Yesus Kristus dan baginya kemuliaan? Karena nanti kalau kita sudah kenal, kita ngalami Tuhan, maka benar satu titik nanti yang kita akan muncul dari mulut kita hanya perkataan apa, saudara? Oh benar, kemuliaan hanya bagi Dia. Oh benar, Tuhanlah yang sanggup melakukan banyak hal. Oh benar, Tuhanlah yang satu-satunya bisa menolong kita. Dan itu yang akan keluar, saudara. Itu yang ada di hati Tuhan. Ada pepatah, saudara, kalau tidak kenal maka tak sayang. Betul kan, saudara? Sebenarnya, saudara, itu juga yang Tuhan rindukan. Kita nih mungkin udah lama ikut Tuhan Yesus atau bahkan beribadah. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah bagaimana kita kenal enggak, saudara. Tanda kita belum kenal, saudara, bisa dilihat dari sikap dan respon kita pada waktu kita menghadapi apa, saudara? Masalah.
Saudara mungkin hari-hari ini kalau juga lagi mengalami yang namanya sebuah pergumulan, dan saudara merindukan Tuhan itu berperkara, itu ditentukan dari sebagaimana favor atau hati Tuhan itu cepat nyamber kita, saudara. Dan cepat nyambernya kita itu, saudara, ditentukan juga sebenarnya dari hati kita. Nah, bagaimana kita mau mengevaluasi, ngecek hati kita ini loh, saudara, yang kita tuh berkata, oh iya bener aku ini anaknya Tuhan Yesus. Kita ini kenal enggak? Ya kalau ngadepi masalah. Reaksi spontanitas kita apa, saudara? Apakah reaksi kita ini langsung marah, maksudnya saudara? Ataukah reaksi kita ini mungkin kadang langsung ngomel, kenapa ya kok ini terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Ataukah reaksi kita takut, ataukah reaksi kita hancur hati? Pernahkah saudara mengalami itu, saudara? Saya masih ingat bagaimana ternyata Tuhan membuat saya jadi kenal Tuhan itu melalui sebuah proses yang dimana saya masih SMA dan saya masih dalam situasi kondisi yang terpuruk, keluarga yang lagi bermasalah, mama saya ribut dengan kakek saya, dan mama saya menghadapi dalam situasi ekonomi yang tidak mudah. Dan saya masih ingat kebetulan mama saya dapat mobil baru, saudara. Kalau sekarang ya dapat Innova, tuh, saudara. Kalau dulu ya Kijang, saudara, ya. Kijang yang ya namanya masih Kijang itu, saudara. Dan bagaimana mama saya istilahnya dengan rasanya tidak mungkin untuk bisa dapat itu, dan akhirnya dapat, mobilnya datang, dan saya masih ingat saya lagi liburan, saya pulang happy, datang ke rumah pagi-pagi, saya mau berenang sama adik-adik dan sepupu saya, saudara. Dan saya masih ingat sekali mobil saya jalankan, dan saya pengen cepat berenang, maka saya pencet gasnya lebih kuat, dan akhirnya tabrakan, saudara. Dan yang keren lagi, mobilnya sampai terbalik, saudara. Di Temanggung, di jalan Pikatan dulu, saudara, yang jalannya kecil. Jadi kalau sampai nabrak mobilnya kebalik, kira-kira buanternya kayak apa, maksudnya, saudara? Itu saya, saudara. Dan saya pernah sebelum itu mengantar mama saya, bagaimana mama saya kerja, waktu itu masih dagang jual beli pecah belah ke Jakarta, dan bagaimana susahnya bekerja, dan pada waktu mobil saya tabrakkan, disitulah rasanya hati saya hancur remuk habis. Karena saya sebagai anak yang saya benar-benar tidak ingin untuk menyusahkan orang tua saya. Tapi tidak pernah tahu, ternyata dari titik itulah saya ketemu sama Tuhan. Saudara. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan saudara-saudara semua. Dan perjalanan setelah bersama dengan Tuhan itulah yang saya masih ingat pada waktu saya ada di kos-kosan dan saya mengalami keterpurukan. Saya sekolah di Semarang, uang saku yang sangat terbatas, tapi disuruh main tenis, disuruh latihan, saudara, dan intinya makan saya kurang, saudara. Mungkin makan saya itu harusnya enggak bisa pakai ukuran uang jajan normal, maksudnya, saudara.
Dan saya masih ingat sekali pada waktu di titik saya ada di situ, saudara. Dan saya pernah, saudara, bahkan melihat situasi di mana saya tidak merasa nyaman dengan keluarga saya, masalah demi masalah yang ada. Dan saya pernah waktu itu belum kenal Tuhan, tapi berangan-angan. Satu ketika nanti kalau aku sudah dewasa, aku pengen punya rumah sendiri, aku pengen punya mobil sendiri, aku pengen tinggal sendiri. Saudara, ternyata setelah kenal sama Tuhan, Tuhan menggenapinya. Saya mau berkata, saudara, bagaimana dengan pengenalan kita akan Tuhan hari-hari ini? Karena ini penting. Karena kita harus nanti membuka mata kita bahwa mulai tahun ini, saudara, 2024, kita mungkin bisa melewati masa-masa yang semakin tidak mudah. Saudara, resesi itu sudah terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Saudara. Yang terakhir, saudara, yang cukup mengagetkan, saya melihat di Australia. Itu sudah ada orang-orang yang tinggal di tenda. Maksudnya, saudara. Sedangkan saudara perlu pahami, Australia itu sebetulnya jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Dan jauh lebih mending daripada mungkin kalau saudara mendengar kondisi negara maju seperti Amerika, seperti Inggris, seperti negara di Eropa, saudara, di Australia itu lebih mending. Saudara tahu, negara Sweden, saudara, itu yang mungkin juga dianggap menjadi tempat yang dimana banyak imigran datang. Akhirnya mereka membuka imigran sebegitu banyaknya sampai sekian ratus ribu. Saudara tahu apa yang terjadi di hari-hari ini? Kriminal mereka, saudara, di antara Eropa nomor 2 terparah. Saudara, kita cepat atau lambat, saudara, kita sedang akan memasukin sebuah masa yang tidak mudah. Dan Tuhan tuh tahu itu, saudara. Maka saya semakin paham, Tuhan mau, saudara, kita bertumbuh di banyak aspek dalam hidup kita. Yang pertama juga salah satunya pengenalan, supaya sekali lagi, apakah kalaupun situasi apapun dan kondisi apapun, entah itu masalah keluarga saudara, entah itu masalah ekonomi saudara, entah itu masalah pekerjaan saudara, entah itu masalah pelayanan saudara, dan Tuhan hari-hari ini berhenti atas kita, enggak, saudara. Saya mau berkata sampai hari ini Tuhan tidak berhenti. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan yang luar biasa ini? Tuhan mau kita bertumbuh. Level reaksi kita, saudara, pada waktu kita menghadapi masalah, saudara, menunjukkan level pengenalan kita akan Tuhan. Yang Tuhan rindukan, saudara, hari-hari ini, pada waktu di mana, saudara, saudara dan saya akan meningkatkan level. Karena nanti semakin saudara bertumbuh, saudara juga akan semakin bersikap berbeda. Saudara. Maka, saudara, kalau kita ini level anak-anak atau kita ini level dewasa, lain, saudara. Saudara kalau nanti lihat, kalau anak-anak kadang kalau lagi ngalami sesuatu, pokoknya dia tuh enggak peduli. Kadang bahkan dia bisa nangis, bisa melakukan aksi-aksi yang sedemikian rupa, ya kan saudara-saudara bisa lihat tuh, begitu banyaknya anak-anak yang unik, saudara, ya di media massa, dengan tujuan
supaya itikat atau kerinduannya tergenapi. Tetapi yang Tuhan rindukan saudara, tidak seperti itu. Yang Tuhan rindukan itu sebenarnya kita ini percaya enggak bahwa apapun dalam rencana dan skenario Tuhan adalah yang terbaik. Lanjut. Yang nomor 2 saudara, kenapa Tuhan itu benar-benar mau kita bertumbuh? Ini yang Tuhan tuh rindukan, yang tidak bisa jadi apa saudara? Jadi bisa, betul. Yang tidak peka saudara, menjadi peka akan Tuhan. Saya masih ingat saudara, dulu pertama kali saya waktu mulai dilawat Tuhan, karena memang kumpulannya dulu sebelum saya kenal Tuhan itu, walaupun saya ada di Kristen tapi gereja yang lain, yang denominasi yang lain saudara, sehingga saya tidak mungkin banyak belajar apa-apa, saya lebih dekat sama saudara paranormal saudara. Saya lebih dekat sama dukun. Makanya kalau pengajaran mereka, saudara, kalau orang istilahnya mau ketemu sama siapa yang itu, saudara, itu disuruh kayak semedi, maksudnya saudara. Saya masih ingat pertama kali, saudara, saya berpikir bahwa nanti akan saya ketemu Tuhan dengan cara apa, saudara, saya semedi, saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, pada waktu nanti kita belajar akan kenal saudara. Sekali lagi Tuhan itu punya banyak akses di mana Tuhan bisa mengakses sehingga bisa mengalami perjumpaan dengan saudara dan saya. Saya percaya yang Tuhan rindukan hari-hari ini, yang tidak peka ini jadi peka saudara. Saya bersyukur saudara ditanam di tempat ini dan juga akhirnya terbawa dalam sebuah gelombang kegerakan yang pernah saudara, sehingga akhirnya ternyata Tuhan hadir, Tuhan tidak tuh bisa dirasain. Saudara. Tuhan tidak cuma hanya bisa dibatasi dengan apa yang dirasa di badan kita, bahkan pada waktu saudara dan saya tidur, Tuhan itu bisa memberi mimpi. Walaupun ada mimpi yang dari Tuhan, ada yang namanya mimpi bunga, maksudnya saudara. Tapi Tuhan itu akan mengakses saudara. Tapi apakah itu juga saudara kita mulai tumbuhkan? Ini penting saudara. Saudara menjadi semakin dewasa saudara. Pada waktu saudara mendengarkan apapun, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Seharusnya segala sesuatu di cross check-kan dengan Tuhan. Maka saudara pada waktu saudara, kita mungkin menjadi orang-orang yang terlalu cepat saudara, menerima, baru dapat info, belum dicek kebenarannya, sudah dipercayai. Nah ini untuk mengevaluasi bagaimana level pertumbuhan kita. Sebenarnya hari-hari ini Tuhan itu membawa kita semakin bertumbuh, itu luar biasa. Kita tidak mudah goyah, saudara. Saudara, saya dalam mengkawal dengan pemilu ini, saudara, saya memilih untuk berdoa. Dan saudara, saya mau mengaku jujur, saya tidak melihat apapun berita, saudara, saya tidak mau lihat. Saya menganalisa saja, saya doakan, saya cek orang ini ngomong gini, saya cek ini mungkin siapa ngomong begini, saya cek oh ini ada kiriman begini, tapi saya tidak mau nonton saudara, saya cek. Saya sembahyang. Dan saya mau berkata, Tuhan tidak pernah keliru saudara. Mari saudara, hari-hari ini yang tidak bisa peka, belajar jadi peka. Saya bersyukur di dalam kegerakan ini, saya ngerti yang namanya alam roh. Saudara. Saya masih ingat saudara, bagaimana hidup di keluarga kami yang dulu lebih jauh terpuruk.
Dan satu titik Tuhan memberikan mimpi ini loh. Karena orang tuamu, yaitu saya tidak usah sebut, pokoknya yang di generasi keberapa, melakukan ritual gini-gini, di dalam mimpi ditunjukin. Sampai akhirnya pagi, saya masih ingat mimpi itu seperti fresh. Dan saya doa. Beberapa hari kemudian Tuhan baru menyingkapkan, nak, kamu kan sudah belajar. Makanya kan itu perlu dibereskan. Dan saudara, saya lakukan itu. Dan saya masih ingat efek dari semua itu, saudara, termasuk yang saya paling sangat bersuka cita. Karena walaupun kami cinta dengan Tuhan, tetapi kami juga mengalami perjalanan yang tidak mudah, di mana saya memiliki adik-adik yang dulunya juga cinta Tuhan, mengalami error. Dan saya masih ingat, di mana satu hari tiba-tiba adik saya ngontek saya, dan adik saya datengin saya, dan adik saya minta dikonselingi, minta kembali sama Tuhan, saudara. Dan itu satu dari beberapa anggota keluarga yang Tuhan putar balikkan. Dan bahkan bukan cuma itu. Dari titik itulah Tuhan akhirnya juga membawa saya untuk banyak melayani, saudara, orang-orang yang punya masalah seperti itu. Ini belum lama ini tiba-tiba saya dikontak. Ada orang dari luar pulau, dari Sulawesi, saudara. Dan saya mengalami sebuah pengalaman yang buat saya tidak mudah. Karena sejujurnya mungkin saya termasuk orang yang pelayanan masih milih-milih, saudara. Maksudnya milih-milih itu terutama buat yang terlalu aneh. Misalnya contoh yang orang gila gitu, saudara. Itu rasanya kayak belum, saudara. Saya belum mau, saudara. Tetapi saya masih ingat sekali, kira-kira beberapa tahun yang lalu, saudara. Saya kebetulan yang awalnya diajak untuk hanya berdoa untuk yang lain, saudara. Dan tiba-tiba orang itu pada waktu mengajak saya ke pulau itu, saudara. Dan orang itu berkata, ini loh, ada salah satu dari saudaraku yang punya masalah. Boleh enggak didoakan? Saudara tahu orangnya di mana, saudara? Orangnya itu ada di rumah rehab. Jadi sebetulnya orang ini harusnya masuk rumah sakit jiwa, saudara. Tetapi karena keluarganya, terutama istrinya itu belum rela masuk rumah sakit jiwa, dan supaya lebih tercover masuk rumah sakit rehab, saudara. Dan intinya saya bersama dengan tim pada waktu itu yang disuruh masuk, saudara. Saya masih ingat di mana, aduh Tuhan, ini rasanya saya tidak mampu dan tidak bisa. Dan saya masih ingat saya harus ngobrol dengan orang yang tidak nyambung, saudara. Karena mungkin frekuensi ininya beda antara saya sama dia. Maksudnya saudara, saudara harap maksud apa yang saya ucapkan, saudara. Ya. Tetapi aneh sekali, pada waktu itu entah kenapa dari yang tidak nyambung itu, pokoknya intinya bisa nyambung, sampai bahkan saya bisa mengajak orang yang susah diajak ngobrol karena dia punya pikiran sendiri kan, karena frekuensinya beda. Dan bahkan akhirnya orang itu mau dibaptis, saudara. Dan dia karena diranjang, saudara tahu baptisnya bagaimana? Itu akhirnya pakai ember, saudara. Jadi pakai ember diguyur, saudara. Saya masih ingat, sepertinya pada waktu kami berdoa itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi dengan berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba pemberitahuan itu terjadi dan bahkan beberapa tahun, yaitu belum lama ini, dia kabarin lagi istrinya, dia bilang, wow, sekarang kondisi daripada suaminya sudah tambah normal, saudara. Saya tahu bukan saya, saudara. Tapi saya paham, saudara. Mari saudara, kita ini saudara mulai belajar
peka. Karena dari kepekaan kita dengan Tuhan, kita tidak pernah tahu Tuhan akan bawa kita kemana. Saudara ini yang sekarang lagi ngantri katanya keluarganya yang ini, saudara. Dan saya tidak tahu. Saya cuma percaya kenapa mungkin mereka tertarik untuk saya berangkat ke sana ya karena mereka ngalami. Tapi saya tahu itu karena Tuhan. Maka saudara, ini yang Tuhan rindukan. Yang kedua saudara, tidak bisa melayani jadi bisa melayani. Ini salah satunya tadi yang kita cerita, ya. Lanjut, tidak bisa kerja jadi bisa kerja, saudara. Saudara, dunia pelayanan dengan dunia pekerjaan itu dalam kenyataannya secara umum itu tidak sama, saudara. Maka pada waktu saudara punya pelayanan, cara berpikirnya pelayanan, dengan saudara kerja, cara berpikirnya kerja, itu saudara perlu ditata. Terutama kita-kita yang punya hati pelayanan dan belas kasihan yang tinggi, saudara. Ya, kalau kita gunakan belas kasihan terus yang tinggi di dalam pekerjaan kita, mungkin kita bisa bangkrut. Betul kan saudara? Karena tidak begitu. Dan ini fakta, saudara. Saya menemukan banyak orang-orang yang pelayan, saudara, pada waktu mereka ditawarkan masuk dalam profesi kerja, jadi bermasalah. Tuhan mau kita bertumbuh, saudara. Ya dipelajari, saudara. Dulu, saudara, saya masih ingat pada waktu saya pulang dari sekolah dan saya masuk ke pekerjaan warisan yang ada di Madura. Dan saya karena yang rohani, saya merasa diri saya yang rohani, saya berpikir, wah kerja tembakau, intinya kalau perlu bisa minggu libur. Ya toh saudara, nanti kalau lagi rame, kemis pelayanan tinggal. Gitu, itu pemikiran saya, saudara. Maka pada waktu saya berusaha masuk ke sana, dan di sana memang sudah dikerjakan oleh partner kerja saya yang dulunya bekerja sama dengan yang memberikan warisan pada saya, yaitu kakek saya. Dia berkata, enggak bisa begitu. Karena pekerjaannya caranya enggak begitu. Dan saya masih ingat, saya memilih tahun 98 saya masuk, 98 saya keluar. Saudara. Saya pikir saya rohani. Saudara. Saya masih ingat saudara, sama Tuhan, semua yang saya kerjakan dari tahun itu ditutup. Bahkan mulai kerja apalah, trading kerja, ikan kerja, macam-macam, pokoknya jalan itu ditutup aja. Dan akhirnya sampai satu titik saya dipaksa untuk masuk dalam situasi tertentu, kalau diceritain terlalu panjang. Dan setelah saya pelajari saya jadi paham. Ternyata memang kenapa mau ndak mau untuk mengerjakan tembakau, apalagi yang versi di Madura itu ndak bisa dipotong, karena percepatan omset dan perubahan harga itu terlalu cepat. Kalau di Temanggung di waktu itu, saudara, di tahun sekitar 2000-an, itu pekerjaan yang dilakukan di Temanggung itu masih bisa 2-3 bulan. Saudara, kalau speed, kecepatan kerja yang di tempat di mana partner kerja saya mengerjakan, saudara, itu speednya di bawah sebulan, saudara. Dan bagaimana dia memiliki strategi yang sangat berbeda, tetapi saudara, dia membuat bagaimana untuk bisa menghasilkan omset yang luar biasa. Saya masih ingat saudara, di tahun yang pertama itu cuman kira-kira 20 hari. Tapi 20 hari
kalau saya enggak lupa saudara, range di mana omset yang dikerjakan di tempat kami saudara 46.000 keranjang, 20 hari. Jadi saudara yang kerja tembakau ya di ento-ento sendiri aja. 20 hari 46.000 keranjang. Saudara. Jadi buantere kayak apa maksudnya saudara. Dan Tuhan itu ngajarin, nak, kamu enggak bisa. Karena caranya lain. Oh gitu Tuhan. Dan kemudian, saudara, saya berpikir, oh nanti kalau anak Tuhan ngeroh aja. Tanya Tuhan ini grade apa? Grade apa? Enggak gitu saudara. Tuhan itu mau belajar, saya belajar, ayo kamu belajar nge-grade. Bahkan saya masih ingat saya bersama dengan orang-orang yang sudah belasan tahun ikut kerja, bahkan belasan tahun mereka latihan nge-grade, saudara. Sehingga tentunya pasti ada orang-orang juga yang akan mencibir, kamu ini siapa? Jangan istilahnya apa ya, bahasa kita kemelinti. Kamu ini baru. Tapi saya masih ingat, Tuhan itu berkata, nak, mau enggak kamu belajar? Belajar gimana? Belajar seperti kebetulan ada satu saudara dari relasi-relasi kerja yang juga lagi belajar, dan dia itu istilahnya punya kerinduan yang luar biasa untuk belajar bagaimana tahu nge-grade saudara. Tuhan berkata, kamu belajar benar-benar bisa nge-grade. Kamu sedot tuh ilmu partner kerjamu, kenapa dia punya pemikiran yang seperti ini? Walaupun sebenarnya musim saudara di Madura itu bisa lebih dari 20 hari. Tetapi partner kerja saya memilih untuk segitu saja, begitu nanti sudah mulai enggak karuan, dia check out saudara. Maka dia begitu di depan, dia mainnya cepat sekali saudara. Dia dikejarkan omset, ditarikkan saudara. Begitu kancah pertembakauan, persilatan tembakau sudah mulai kacau saudara, dan dia keluar. Wah, begitu saya pelajari, wow ini paling aman nih. Karena beberapa okoper yang lain, pembeli yang seperti kami yang lain, itu pada waktu mereka ngikut yang di session berikutnya, banyak kena pukul saudara. Kalau mereka tidak tepat, pabriknya sudah rewel saudara, itu intinya out, akhirnya masuk gudang saudara, out, parkir gudang saudara. Dan Tuhan berkata, pelajari grade, pelajari bagaimana strategi. Oh, saudara kalau lihat di Alkitab, bagaimana Yakub juga harus belajar dari Laban. Selain Tuhan mengajari bagaimana Yakub bisa memilah-milah kambing yang bercorak dan kambing yang polos. Bahkan Yakub bisa memproduksi kambing yang bercorak. Dia bisa memproduksi mana yang mau bercorak atau polos yang akan memiliki gen bibit unggul. Saudara harus belajar. Harus tahu. Tuhan mau bertumbuh. Ini saudara. Tidak bisa mengasihi, jadi mengasihi. Saudara, sebenarnya PR juga di dalam kita bersama dengan Tuhan. Yang sering banyak itu adalah PR di dalam keluarga. Saya percaya buat setiap kita yang berkeluarga, kita akan melewati, enggak tahu saudara. Mungkin ada keluarga-keluarga yang memang ketemu ya, dan semua tuh rasanya sudah cocok terus, sampai nikah kok tambah cocok, dan akhirnya langgeng. Ya kan saudara? Dan saya percaya itu adalah menjadi impian buat kita semua. Amin saudara? Tetapi sejujurnya saudara, berapa banyak
di antara kita yang pada waktu setelah menikah cilukba. Betul loh saudara? Termasuk saya saudara. Tinggal cilukba, ya toh saudara. Sampai akhirnya cilukba, lu kok ngene. Tapi saya mau berkata saudara, walaupun mungkin kita merasa cilukba, kalau mungkin saudara sudah berdoa, saya juga berdoa saudara. Saya bahkan masih ingat karena saya ini pengagum awalnya Pak Petrus Hadi. Karena Pak Petrus Hadi yang istilahnya melayani pada waktu pertama kali saya di Jamaah Tuhan. Jadi Pak Petrus Hadi pada waktu itu masih single dan saya masih ingat dengan ceritanya awal beliau. Istilahnya beliau harus dapat 3 mimpi ya kan saudara. Lah saya ini menjadi pengikutnya yang rada polos. Saya juga berkata sama Tuhan, Tuhan aku pokoknya juga minta pasangan hidupku 3 mimpi saudara. Dan saya dapat 6 saudara. Berarti double tuh saudara. Karena saya dapat 3, saya tembak, ternyata istri saya membenci saya 6 bulan saudara. Loh ini salah dengar ini Tuhan. Ini aku tak ganti wae. Dan saya masih ingat pada waktu saya mau ganti kok dikasih ngimpi ya 3 kali rohani lagi saudara. Jadi kalau saudara begitu dan yang kedua kali saya akhirnya juga sambil berdoa tanya Tuhan, Tuhan ini kira-kira kalau misalnya gini kalau tak tembak kemarin salah terus gimana? Jadi saya mulai belajar. Dan saya masih ingat intinya akhirnya malah Titin berdoa. Saudara. Dan memang dengan kepolosan saya bilang, saya minta tanda 1 hari gitu saudara. Saudara dia ngambil 2 tanda, yang pertama dia minta firman, dapat ayat di pengkhotbah. Yang berikutnya dia saudara minta saudara nanya sama mamahnya. Karena mamahnya itu pernah ngomong sama dia, mamahnya pernah datang pada itu kami sekolah di luar negeri. Dan mamanya datang ngeliatin yang ada di gereja. Dan mamanya tuh pernah ngomong, kamu pokoknya jangan cepet-cepet. Opo menembek sing kae gitu saudara. Saudara tahu yang kae yang ditunjuk itu siapa saudara? Saya saudara. Haleluya enggak saudara? Dan ternyata mamahnya oke. Saudara, kalau sudah melihat gitu harusnya saudara, semuanya oke enggak saudara? Tapi saya masih ingat bahwa di 2 tahun pertama, tapi khususnya titik klimaknya di 4 tahun pertama, sebetulnya itu titik kritis kami saudara. Mungkin orang banyak yang enggak tahu. Tapi itu titik kritis kami. Saudara. Tetapi, kenapa sebetulnya kalau melihat perjalanan itu dan sekarang jauh, saudara? Karena ternyata persoalannya bukan masalah cocok dan tidak cocok. Tetapi saya harus belajar untuk bisa. Saudara kalau mengasihi orang yang cocok sama saudara dan saya, mudah. Saudara. Tapi kalau yang Tuhan rindukan, yuk nak kita bertumbuh. Kita mengasihi orang yang mungkin nabrak nih sama dengan cara hidup kita. Dan bahkan mungkin kalau kita belajar, ayo doakan, betul loh saudara, apalagi nek Batra, itu saudara kalau acara Batra, wes deklarasi nek perlu, semua yang berhubungan dengan istri, ya kan saudara, itu dari A sampai Z keluarin semua. Ayo doain, ono setan opo ki ning burine, kok dadi ngene modele. Seringkali kita enggak sadar. Seringkali justru ini yang nanti Tuhan mau buat.
Bahkan sampai di mana titik kita akan tahu, oh dia tidak mungkin bisa berubah. Setidak-tidaknya dengan mata Tuhan rasanya tidak mungkin. Tetapi kita bisa mengasihi. Saudara, kebisaan kita berhubungan dengan talenta, saudara. Sebenarnya kenapa di Alkitab itu dihubungkan dengan talenta? Karena Tuhan mau kita bertumbuh sehingga kapasitas dan kemampuan itu nanti akan ditambahkan dalam hidup kita, saudara. Hati Tuhan, saudara, di masa susah, orang lain jerit-jerit, saudara dan saya mendapatkan kapasitas dan ditambahkan, sehingga kalau mereka jerit, saudara akan ketawa, saudara. Mungkin sama-sama, saudara, mengalami penderitaan. Makanya ada banyak hal di dalam pertumbuhan yang dimana nanti Tuhan mau rubah, saudara. Ini contoh, saudara. Tuhan itu sayang enggak sama kita semua? Sayang. Tuhan mau memberkati kita enggak? Iya. Tetapi apakah ukuran Tuhan itu berkat itu berarti intinya saudara dari bawah akan selalu ke atas? Begitu? Dengan caranya yang seperti yang mungkin kita pikirkan, saudara. Belum tentu. Mungkin itu terjadi. Mungkin kita lihat sedang terjadi oleh pemimpin kita yang di tempat kita di sini, saudara. Bagaimana Tuhan sedang memberkati, bagaimana Tuhan sedang menyertai dengan luar biasa. Tetapi kalau perjalanan yang saudara dan saya sedang lewati berbeda dan memang ini jalan Tuhan. Pada waktu kita belum melihat itu, saudara. Kita ini benar-benar tetap sadar dan bisa memahami oh, enggak masalah. Engkau ini Tuhan yang luar biasa, walaupun satu titik nanti engkau pasti akan membuka jalannya. Makanya kenapa kalau mungkin beberapa kita mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang datang di sini, beberapa di antara mereka berkata apa saudara? Mengucap syukur. Sebetulnya pemahaman mengucap syukur itu apa saudara? Kalau kita cuma bilang syukur ya Tuhan terima kasih, tapi hati ini kita berdegel itu belum. Saudara mengucap syukur yang sampai Tuhan tidak tahan dan boom. Dan dia pasti akan coba dengan apa saudara? Dengan persoalan. Tes. Yaitu pada waktu kita diizinkan mengalami begitu itu, mengucap syukur itu sebetulnya kalau saudara mau tahu aplikasi kerjanya apa saudara? Aplikasi kerjanya digituin, ya rapopo. Paham saudara? Digitukan, enggak apa-apa. Dari yang awalnya, aku udah bisa terima. Wah, macam-macam tuh saudara, ada yang eksplosif, ya kan saudara. Mungkin banyak yang orang-orang seperti saya ini orang introvert sebetulnya saudara. Saya lebih memilih diam, dipendam, maksudnya saudara. Tapi nek sudah frustasi, saudara. Saudara, Tuhan mau keluar. Saudara hati-hati, saudara. Saya banyak ditegur Tuhan hari-hari ini. Kamu harus keluar dari keminderan. Saudara, keminderan itu membawa menjadi asumsi, saudara. Dan asumsi yang parah, saudara, membuat miskomunikasi dan akhirnya menimbulkan konflik yang seharusnya tidak ada. Karena berangan-angan, oh jangan-jangan orang ini gini. Saudara, solusinya apa, saudara? Saudara kalau bertumbuh, saudara, kita pada waktu ngadepin masalah, mari berhenti bereaksi cepat. Maksudnya respon yang spontanitasnya itu berhenti. Saudara.
Belajar diam, cari solusi. Saya rindu setiap saudara-saudara hari-hari ini, entah saudara yang introvert, saudara jangan terkungkung dalam introvert itu. Jangan terkungkung dalam keminderan itu. Setidaknya saudara ngobrol dengan Tuhan, bahkan kalau itu berhubungan entah itu dengan pasanganmu saudara, ngobrol. Saya melihat banyak kasus saudara yang karena nangkepnya lain tambah miskom saudara. Nah ini ngeri saudara. Apalagi dalam sebuah keluarga. Lah kalau miskomnya nanti dengan pasangannya dan tiba-tiba ada orang ketiga yang mungkin dia berusaha untuk bisa memahami, oh ya, lah apa enggak bahaya saudara. Dan berapa banyak saudara keluarga hancur hanya karena situasi yang seperti itu. Saya mulai belajar untuk berubah saudara. Lanjut dulu supaya enggak lari kemana-mana. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, pemahaman bertumbuh yang Tuhan benar-benar rindukan, di mana saudara dan saya ini semakin memiliki level trust yang semakin besar kepada Tuhan. Bahwa rencana dan skenario Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak akan pernah keliru dan tidak akan pernah salah. Yang Tuhan rindukan saudara, bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Bukan kesanggupan kita, pekerjaan kita. Walaupun mari terus kita evaluasi. Pada waktu kita mengalami persoalan dalam hidup kita dengan pasangan kita, saudara yang sering jalan yang mana? Kita mikir, saudara ya, introvert terutama, biasanya pemikir, saya pemikir, saudara. Saya orang yang pencegahan, precaution tinggi. Dan ternyata solusinya saya harus mengkomunikasikan. Saya tidak bisa mengasumsi dengan perbedaan saya dengan istri saya, itu dengan saya mengasumsi. Saya perlu memahami dia. Bahkan saya masih ingat, saya terbentuk dari keluarga yang saya punya mama yang istilahnya menurut saya ya Wonder Woman. Mama saya ini ibu rumah tangga yang istilahnya kalau gambaran ibu rumah tangga ya kayak gitu, saudara. Mak saya, nenek saya juga seperti itu, saudara. Yang suami kerja, yang istri pokoknya jagain anak, semua saudara cover dengan luar biasa. Tanpa saya sadari, saya berpikir bahwa saya juga akan mendapatkan pasangan hidup yang seperti itu. Dan ternyata Cilukba yang saya lewatin saudara, istri saya adalah woman karir saudara. Dan itulah di mana perjalanan keluarga kami sempat mengalami masa yang sangat tidak mudah. Saya bersyukur, tapi Tuhan berkata, ayo bertumbuh. Karena seperti tadi yang tersampaikan, tidak bisa saya menerima, saya sekarang belajar menerima, saudara. Dan itulah yang membuat masalah kami selesai, saudara. Maka tadi ada teman yang kemarin nginep di tempat kami, dia suami istri, terus kebetulan yang istrinya mau nyuci, tenang tak cuci ke. Oh enggak usah, karena memang dia terbiasa di keluarganya yang nyuci, saudara. Saya bilang, enggak ada masalah, wis punyamu sebanyaknya karena aku sudah terlatih
sudah terbiasa. Kalau istriku lagi berkata sibuk, oh ya aku ngerti. Jadi saya yang nyuci, saudara. Saya kadang harus mikirin makannya. 3 hari lalu istri saya ngalami tiba-tiba sakit dari mau tidur, semua baik-baik saja, tiba-tiba kepalanya dia pusing muter ke helikopter. Dan bahkan dia mulai muntah-muntah. Wah, saya kalau lihat istri saya muntah-muntah sudah mulai takut. Karena muntah-muntahnya dia tuh bisa skala panjang. Dan bahkan mau diminumi obat aja, apa aja itu enggak bisa. Nah saya tahu kalau orang muntah terus itu bisa dehidrasi kan saudara. Dan dehidrasi itu kan berbahaya. Dan saya masih ingat karena sebetulnya besok paginya rencana kami mau layat, saya malam itu semalaman wayangan barengin istri saya. Karena istri saya muter, jadi kalau jalan enggak bisa, kadang dia ketakutan. Jadi saya nemenin, saya berkali-kali ganti baju, mau tak bawa ke rumah sakit. Tapi istri saya enggak mau, saya bingung, tak minumin obat apa kok enggak bisa. Ya saya berdoa, Tuhan ini gimana, wes tenang aja, tenang, dia enggak mau. Terus dia pengen tidur, biarin aja dia tidur. Dan sampai pagi. Dan saya harus tanya lagi, Tuhan ini gimana? Cobain pakein obat ini. Dan saya masih ingat itu, enggak tahu berapa banyak dia throw up. Saudara. Saya pikir, wah ini harusnya ke rumah sakit. Tuhan bilang, urusin semua. Pikirin makannya. Semua. Saudara, ternyata saudara, pada waktu kita mau belajar untuk nerima, lain. Puji Tuhan, saya pikir yang wah bakalnya masuk rumah sakit. Dan ternyata akhirnya mulai membaik. Dan saya treatment. Keren saudara, saya punya obat yang generik sama obat yang mahal saudara. Tak kasih yang generik, enggak mau saudara. Reject. Obatnya yang mahal. Tapi di situ seperti kayak Tuhan bilang, nak kalau memang istrimu onderdilnya mahal, ya kamu harus kasih yang mahal. Hak peduli. Walaupun mungkin onderdilmu generik enggak apa-apa. Saya onderdil generik enggak apa-apa saudara. Padahal bedanya bisa 10 sampai 15 kali lebih mahal. Saudara. Tuhan kenapa mau kita bertumbuh? Karena Tuhan mau perbesar semua yang kecil. Saudara. Yang kecil dan diperbesar. Saudara, ini yang Tuhan rindukan. Yang pertama sebetulnya ini, iman yang diperbesar. Seberapa pada waktu kita menghadapi sebuah persoalan, kita ini merasa secure. Seperti kayak saudara punya asuransi. Kalau saudara punya asuransi mobil, dan saudara tabrakan, saudara tidak akan langsung syok gimana. Saudara. Terutama masalah biaya. Ya. Kenapa saudara? Karena punya asuransi. Saudara, kita punya Tuhan yang lebih dari asuransi. Tuhan mau kita bertumbuh supaya iman kita saudara diperbesar. Saudara, iman ini tidak bisa minta instan terus langsung besar. Enggak, saudara. Mau tidak mau kita harus melewati dari step demi step yang dari nanti ditambahkan, saudara. 2 Tesalonika 1:11, karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, ini saudara, dan menyempurnakan segala pekerjaan
iman. Saudara, pengenalan akan Tuhan, kepekaan kita, itu yang akan menjadi mediasi kita di dalam kita akan diperbesar iman kita. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang benar-benar mau memperbesar iman saudara. Supaya pada waktu saudara dan saya harus melewati sesuatu yang rasanya tidak mungkin, tetapi saudara akan merasa tenang karena ada jaminan. Karena percaya. Karena kita percaya, tenang, kita ada Tuhan yang luar biasa. Betul, saudara. Walaupun memang kita harus berjuang. Saya sejujurnya awalnya agak panik pada waktu melihat Titin seperti itu. Kenapa saya panik? Karena biasanya kalau dia sudah ditidurkan sekitar 1 jam, itu dia paling enggak bisa asup obat dan bisa makan dan akhirnya membaik. Tetapi kemarin dicoba sampai 3 kali, saudara. Dan itu dia keluar terus. Saudara. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus yang terus juga bisa diajak ngobrol dan itu yang menenangkan. Dia tenang. Pokoknya dia tidur. Saya semalam itu enggak tidur, saudara. Karena tidur sebentar dibangunin. Dia dengan sempoyongan saya jagain. Terutama berapa banyak orang yang tiba-tiba enggak dikawal, jatuh di kamar mandi dan setelah itu ujungnya pulang. Maksudnya saudara. Jadi saya mau tidur, waduh. Padahal ini nanti saya enggak tidur seharian, ya tensi ini saya bisa naik. Saya ada, saudara, gejalanya tensi. Tapi aneh, saya ikutin saja, sampai pagi oke semua, saudara. Saya melihat semua kalau dalam, pegangan tangan Tuhan, itu semua beda, saudara. Lain. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan mau sempurnakan pekerjaan imanmu. Ini yang adalah hatinya Tuhan. Tuhan itu mencintai kita semua, tetapi Tuhan semakin menyukai umatnya yang percaya kepada Tuhan yang semakin pol. Benar. Itu nanti kalau kita percaya, ada begitu, tidak apa-apa. Kalau Tuhan sudah berbicara ini, nanti pasti oke. Lanjut. Ini salah satu contohnya, saudara. Matius 8 ayat 5-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita. Ada seorang perwira, saudara, ya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang dan menyembuhkannya. Jadi Yesus juga sudah menjawab. Kalau kita berdoa, Tuhan menjawab, saudara. Tetapi jawab perwira itu, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Wah, ini perwira ini lebih ajaib. Dan dia berkata begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Seolah-olah si perwira ini, saudara, atau secara umumnya, kalau ada orang yang mungkin merindukan untuk ada mungkin hamba Tuhan yang mendoakan, mendatangi, ya saudara, ini perwiranya itu lebih sangat percaya lagi, dia sudah tidak usah datang. Dia hanya berkata apa, saudara, katakan sepatah kata. Kalau sepatah kata itu sebenarnya cuma satu, saudara. Dan satu kata itu apa, saudara? Sembuh. Betul, saudara. Dan di sini dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit ini pergi, maka ia pergi, dan pada salah seorang datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya.
Jadi Yesus bukan hanya berkata kepada perwira ini, tetapi Yesus itu berkata kepada murid-muridnya yang sedang belajar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, kalau nanti baca berikutnya, orang itu langsung mengalami kesembuhan. Saudara, kalau mau lebih paham ini, pahami aturan main di dalam kemiliteran. Karena di dalam kemiliteran, itu yang di bawah itu harus percaya kepada atasan dan harus mengikuti apapun yang atasannya suruh. Makanya mungkin kalau saudara mendengar ada insiden-insiden yang dimana ada anak buah yang istilahnya melakukan termasuk bahkan membunuh karena disuruh sama atasannya, itu karena hukumnya militer. Yang Tuhan rindukan, saudara, bukan masalah di hukumnya militer, tetapi di pengertiannya. Bagaimana kita nih mau ndak percaya. Maka tumbuhkan pengenalan kita. Tumbuhkan kepekaan kita, saudara. Berani untuk mulai melatih, untuk mengikuti apa yang Tuhan Roh Kudus arahkan. Mulai bertumbuh, saudara. Yang berikutnya, saudara, selain iman yang diperbesar, yang Tuhan rindukan adalah karakter yang diperbesar. Saudara, kalau lihat di karakter ada kasih, kesabaran kita, saudara. Saudara, kita mau lihat hubungan keluarga kita, hubungan di dalam pekerjaan, saudara. Itu karakter Kristus itu kalau kita mulai bangun, mulai tumbuhkan, akan luar biasa. Saudara, ada negara, saudara, yang saya berharap nanti di depan ini anak-anak Tuhan di akhir zaman akan lebih dari negara ini, saudara. Kenapa? Sampai mancanegara, saudara, tergila-gila untuk datang ke negara itu, saudara. Karena mereka memiliki, saudara, etika yang luar biasa. Saudara, Tuhan mau mempercayakan sebuah mungkin pekerjaan, jabatan, entah di pekerjaan, di pelayanan. Itu nanti semua berhubungan dengan etika kita. Ada hubungannya dengan karakter kita, saudara. Saya masih ingat, saudara, kembali lagi melalui kegerakan yang ada. Dan waktu itu saya diutus sama istri saya, berangkat pergi ke Amerika. Karena waktu itu yang punya visa, kami berdua. Masih banyak yang belum pergi ke sana, belum punya visa. Dan waktu itu saya diutus untuk berdiplomasi ke satu gereja besar di Philadelphia. GBI Philadelphia, saudara. Dan singkat cerita, waktu itu saya belum masuk ke benar-benar dunia pelayanan. Saya istilahnya masih cuma ngikut. Dan saya juga berdoa, Tuhan, ini tidak gampang. Kenapa, saudara? Karena pemimpin yang di sana itu masih meragukan istilahnya dengan pemimpin yang ada di kita, saudara. Dan satu ketika dia juga melontarkan. Dan saya juga tidak memiliki pengalaman dalam berdiplomasi sebelumnya, saya tidak ngerti. Tapi saya menggandeng Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus tolong, buat aku ini mampulah. Karena kalau orang ini nanti tidak tertarik, sedangkan dari pemimpin-pemimpin Batra pengen membuat acara besar, batal.
ujung tombaknya saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, gimana? Saya masih ingat, saudara. Tuhan ajarin yang ternyata itu akhirnya saya dari situ belajar banyak mengenai karakter. Nah, sampai di sana, pokoknya kamu ndak boleh neko-neko macem-macem. Kamu disuruh pelayanan apa, ikuti. Kamu mau ditawarin makan apa aja, mau apa aja, jangan milih. Bagianmu apa, bagianmu terserah. Apa saja yang disodorkan, makanlah dan ikuti. Saudara, saya lakukan itu. Kebetulan pemimpin yang di sana ini juga pemimpin yang berdiplomator, saudara. Sehingga pada waktu mungkin menganggap saya sebagai tamu, saya ditawarin, ayo mau makan mana? Saudara. Memang gereja yang ini lumayan mampu, saudara. Jadi kalau ngajak makan itu juga di tempat-tempat yang lumayan mampu, saudara bisa ngerti sendiri maksudnya. Tetapi saya sama istri saya lontarkan terus, terserah. Bahkan di dalam restoran berkali-kali mau makan apa, ya apa saja. Apa saja yang menurut Bapak oke. Saya lakukan itu, saudara. Dan kebetulan si hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang punya banyak komsel, saudara. Dan dia merindukan bukan cuma saya ngobrol sama hamba Tuhan ini, tapi ngobrol sama orang-orang di komselnya. Dan orang-orang di komsel ini, saudara, saya disuruh share, kadang kesaksian, cerita, saudara. Dan ternyata, saudara, kadang sehari 2, saudara. Kadang bahkan 3, saudara. Ini hamba Tuhan ini luar biasa, diurus semua sendiri, saudara. Padahal komselnya banyak. Jemaatnya kalau saya hitung, saudara, mungkin kira-kira 800 untuk di negara sana besar, saudara. Dan saya masih ingat kadang capek, saudara. Nanti jam segini, iya bangun lagi, saudara. Saya bersama dengan istri saya. Saudara tahu, hari yang ke-10, saudara. Pada waktu akhirnya dia mengokekan semua. Pemimpin-pemimpin kita datang, KKR disiapkan di kalau tidak salah nyewa di satu tempat sekolahan, saudara. Ada seperti hall gitu dan nyewa di sana. Satu ketika saya tinggal, saudara, di rumahnya. Dan dia ngomong begini, wah, kalau nanti satu waktu kamu tergerak, kamu kalau tertarik untuk kembali ke Amerika, kamu mau pelayanan lagi, kami siap recruiting, saudara. Semua tak sediain. Saudara, terkadang saudara, kita dilatih punya persoalan dengan pasangan kita. Kita dilatih punya persoalan mungkin dengan pemimpin. Kita dilatih punya persoalan dengan orang tua. Atau dengan siapapun yang bahkan mungkin saudara harus temui. Dan saudara mungkin merasa tidak cocok dengan. Tapi ternyata itu saudara, pada waktu saudara dan saya bertumbuh, beda saudara. Kalau kita paham, justru kebaikannya, kelemah lembutannya, semua akan beda, saudara. Saudara mau selesaiin masalah antara saudara dengan pasangan saudara. Kalau yang mungkin tanpa disadarin biasanya dilakukan dengan konflik, saudara. Pada waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, konflik itu bukan solusi. Pada waktu kita tuh marah, saudara, itu bukan solusi. Saya banyak belajar, saudara. Justru pada waktu saya marah, urusan kami malah tidak tambah selesai. Tapi saya mulai bawa Roh Kudus, saya mulai ngobrol. Dan ternyata kalau Roh Kudus beri pengertian, nak,
mbok sudah terima. Saudara, menerima itu kemenangan loh saudara. Menerima itu pertumbuhan saudara. Karena sebagaimana Yesus menerima problem di kita semua dan mati buat kita saudara, itu kemenangan yang tertinggi. Dan hari-hari ini saudara, di depan pertumbuhan inilah yang akan membuat saudara dan saya akan menang. Saudara. Maka siap-siaplah kalau karakter ini akan diperbesar. Saudara. Saudara, mulai hari ini belajar, kita jangan takut terhadap masa. Orang yang semakin bertumbuh, ada masalah, cari solusi. Betul. Jangan langsung spontan dulu. Yang cepat sumbunya pendek, kalau teman saya bilang begitu, jangan cepat-cepat matiin aja. Kalau yang bahasa kita cepat jengat, ya diturun ke, saudara. Saudara, ini yang Tuhan akan tingkatkan semua. Kemampuan bekerja, pelayanan kita, pada waktu karakter kita akan bertumbuh. Saudara, nanti kalau saudara ketemu satu ketika ada orang yang pernah ada di Temanggung, yang sekarang tinggal di satu negara yang namanya Pak Yakub, saudara. Yang mungkin dulunya tidak berbeda dengan kita, saudara. Tetapi mungkin sekarang dia memiliki kepribadian atau etika yang mungkin jauh lebih baik mungkin dari saya, saudara. Tapi karena itulah, maka juga dia akhirnya dinikahi dengan warga negara yang mereka itu sebetulnya di keluarga itu istilahnya kalau bicara sama orang Indonesia tidak masuk dalam listnya. Saya mau berkata saudara, Tuhan mau kita bertumbuh karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau percayakan buat saudara dan saya. Sesuatu yang besar ini saudara tidak bisa, maaf saudara, dengan karakter yang ada. Saudara harus dinaikkan. Harus dinaikkan saudara. Saudara, mari kita alami. Siapa tahu dengan pada waktu kita bisa menerima saudara, kelemahan dan kekurangan siapapun dan pasangan kita, saudara, nanti semua akan jadi berubah, saudara. Maka pelajari, yang minder ya harus berkomunikasi, yang terlalu cepat merespon ya harus diturunkan, kadang punya ruang untuk bernegosiasi, saudara. Karena sekali lagi, saudara, di depan ini ada begitu banyak cobaan-cobaan yang tidak mudah. Lanjut. Ini hatinya Tuhan. Kenapa kita bertumbuh, saudara? Ini yang terakhir, saudara. Adalah tujuan bertumbuh adalah menjadi dewasa. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi menjadi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku mau menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Saudara, kalau sahabat sama Tuhan akan dibeberkan semua. Maka saudara pernah mendengar, bahkan ada orang yang mau dibawa pulang dikasih tahu. Saudara. Itu sahabat, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, bagus sekali. I'm no longer calling you servant. Aku tidak lagi memanggil kau seorang hamba. Because servant don't understand. Karena seorang hamba itu tidak memahami what their master is thinking. Apa yang dipikirkan oleh tuannya, saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia yang diperbuat. Tapi ini saudara, ini lebih dalam saudara. Yang dipikirkan. Apa yang ada di hatinya Tuhan, saudara.
and planning, saudara. Bukan hanya yang dipikirkan Tuhan, tetapi juga yang direncanakan Tuhan. No, tidak. I've named you friend. Aku menamakan engkau menjadi sahabat. Because karena I've let you in. Aku akan mengizinkan engkau ada di dalam. On everything I've heard from the Father. Saudara, orang-orang yang bertumbuh dan akhirnya menjadi dewasa. Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang akan mengerti, yang akan dibawa masuk sama Tuhan untuk bisa mengerti semuanya yang Yesus dengar dari Bapa. Apa yang Yesus rancangkan di depan, yang kita harus kenali, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu yang akan muncul buat saudara. Di depan gelap, tapi Yesus ada jalan. Di depan gelap, tapi Yesus punya kebenarannya. Di depan gelap, tetapi Yesus yang akan membalikkan setiap yang gelap, yang mungkin mati menjadi kehidupan. Ini yang Tuhan buat setiap kita yang dibuka semuanya. Saya berharap, mari saudara, apapun yang saudara sedang lewati, dalam kondisi apapun, saudara jangan merasa frustasi, jangan merasa apapun. Saya mau berkata, kita ini bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Saya mendorong, mari kita saudara bertumbuh, baik di dalam pengenalan, di dalam kepekaan, bahkan apa yang Tuhan melalui persoalan demi persoalan sedang kita lewati dan Tuhan izinkan karena bertujuan untuk menyekolahkan kita supaya kita bertumbuh. Mari kita bisa melihat itu dengan cara pandang yang benar sehingga kita juga tidak salah dengan Tuhan, kita tidak salah dalam bereaksi dalam setiap apapun yang sedang kita lewati. Saya percaya Tuhan yang luar biasa yang melakukan hal yang besar dari dulu akan juga melakukan hal yang besar hari ini bahkan di depan pun buat setiap kita. Amin saudara.